Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sesuatu yang umum di kalangan masyarakat, yaitu penentuan upah di pasar tenaga kerja. Untuk memulai, penting bagi kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan penawaran tenaga kerja dari individu. Dalam konteks ini, upah berperan sebagai harga dari tenaga kerja yang ditentukan oleh interaksi antara kedua kekuatan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa proses ini tidak sesederhana pertemuan antar dua pihak saja, karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhinya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan dan bersifat turunan dari permintaan atas barang dan jasa. Permintaan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produktivitas tenaga kerja, harga produk akhir, serta biaya dan teknologi produksi. Sementara itu, penawaran tenaga kerja menggambarkan jumlah orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah tingkat upah, preferensi terhadap waktu luang, tingkat pendidikan dan pelatihan, serta faktor demografi dan sosial budaya. Baiklah, setelah memahami kedua konsep tersebut, kita masuk ke pembahasan tentang mekanisme pasar tenaga kerja. Pada dasarnya, pasar tenaga kerja mengikuti prinsip dasar ekonomi. Jika permintaan tenaga kerja lebih tinggi daripada penawarannya, maka upah akan meningkat. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, maka upah akan menurun. Inilah yang membuat dinamika pasar tenaga kerja menjadi begitu kompleks dan fluktuatif. Berikutnya, kita bahas mengenai struktur pasar tenaga kerja. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak perusahaan dan banyak pencari kerja, sehingga tidak ada pihak yang bisa mengendalikan harga. Semua pihak adalah price taker. Namun, berbeda halnya dalam pasar monopsoni, di mana hanya terdapat satu pembeli tenaga kerja, yaitu satu perusahaan yang mendominasi. Dalam kasus seperti ini, perusahaan bisa menekan upah serendah mungkin karena posisi tawar pekerja yang lemah. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, maka serikat pekerja memegang peranan penting melalui proses negosiasi upah atau collective bargaining. Serikat pekerja memperjuangkan hak-hak buruh agar memperoleh upah dan kondisi kerja yang layak. Dengan adanya serikat, posisi tawar pekerja menjadi lebih kuat sehingga mereka tidak mudah tereksploitasi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya upah. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, faktor internal seperti tingkat produktivitas, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Semakin tinggi nilai-nilai tersebut, semakin besar pula peluang mendapat upah tinggi. Yang kedua, faktor eksternal seperti kondisi pasar, peran serikat pekerja, kebijakan pemerintah mengenai upah minimum, serta stabilitas ekonomi sosial. Baik, berikutnya adalah kita akan mengenali berbagai bentuk upah, yaitu antara lain yang pertama upah nominal, yaitu jumlah uang yang diterima pekerja. Yang kedua upah real, yaitu daya beli dari uang tersebut. Yang ketiga upah tetap, yaitu upah yang tidak tergantung pada performa. Lalu yang terakhir ada upah variabel, di mana upah ini adalah upah yang bergantung pada kinerja seperti bonus atau komisi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang intervensi pemerintah dan upah efisiensi. Dalam rangka menjaga keseimbangan dan keadilan, pemerintah juga melakukan intervensi melalui penetapan UMP dan UMKM, serta program-program seperti Kartu Prakerja dan BPJS. Di sisi lain, terdapat pula upah efisiensi, yaitu sistem penggajian berdasarkan kinerja atau produktivitas tenaga kerja. Sistem ini memberikan insentif agar bekerja lebih optimal. Karena pada saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwa pasar tenaga kerja menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan upah, yaitu perbedaan pendapatan antar kelompok pekerja. Selain itu, perkembangan teknologi dan otomatisasi berdampak besar. Pekerjaan yang mulai tergantikan, sementara keterampilan digital semakin dibutuhkan. Kita juga menghadapi tantangan dari gig ekonomi, sistem freelance, serta globalisasi dan outsourcing. Meskipun memberi peluang baru, semua ini juga menimbulkan ketidakpastian dan risiko ketenaga kerjaan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa penentuan upah di pasar tenaga kerja merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kekuatan pasar, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial ekonomi.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adil dan seimbang agar pasar tenaga kerja tetap produktif sekaligus manusiawi. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.